Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah Padepokan Serantang Seruntung, para pemirsa penonton YouTube, para santri santriwati Pondok Pesantren Al-Huda Kota Waringin Lama. Sanjung puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di malam hari ini kita semua masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi taufik beserta hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan sholat taraweh secara bersama-sama dan berjamaah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, penonton, pemirsa YouTube, malam ini saya berada di Pondok Pesantren Al-Huda Kota Waringin Lama dalam rangka kultum yang kesekian kalinya. Ini adalah pondok tertua yang kita miliki di Kota Waringin Barat, yang kalau tidak salah kurang lebih berdirinya tahun 1992 Masehi. Ini adalah cikal bakal atau pertama kalinya pondok pesantren di Kota Waringin Barat yang dipunyai atau yang didirikan oleh tokoh-tokoh Kota Waringin Lama, baik itu tokoh masyarakat ataupun tokoh agama. Semoga para pendiri yang telah mendahului kita diterima amalnya dan bisa menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para teman-temanku sekalian, santriwan dan santriwati, ingatlah bahwasanya kita di pondok pesantren ini ibaratnya kita adalah hewan atau seekor ulat yang sangat menjijikkan. Kita ini bagaikan kepompong yang dibalut dengan daun pisang, yang ditutup dengan daun pohon pisang. Siapa yang tidak jijik dengan ulat? Siapa yang tidak jijik dengan kepompong? Dia adalah ulat, hewan yang menjijikkan. Akan tetapi jikalau kita semua sabar, kita semua menerima apa aturan dan kewajiban tata tertib yang ada di pesantren, insya Allah nasib kita akan menjadi seperti kepompong yang asalnya menjijikkan, tapi suatu saat akan dicari oleh orang. Bukankah karena kesabaran kepompong, makin hari suatu saat nanti kepompong akan menjadi kupu-kupu. Dan di saat kepompong menjadi kupu-kupu, maka kupu-kupu itu akan dicari oleh manusia. Bahkan kadang kupu-kupu bisa dibuat untuk selfie oleh manusia. Warna-warni kupu akan dicari. Itulah indahnya santri. Apabila kita sabar, kita dikekang di dalam pesantren ini, suatu saat kita berterbangan di masyarakat, maka masyarakat akan mencari kita dan menjadi indah di pandangan masyarakat. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang biru, dan warna-warna lainnya. Itu apabila kita sabar, tabah menghadapi ujian yang ada di pesantren ini. Semoga para santri semua, baik santriwan atau santriwati yang ada di pondok pesantren ini, bisa menjadi kupu-kupu yang dirindukan oleh masyarakat, dirindukan oleh kedua orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, para penonton, para pemirsa, jamaah, semuanya yang menyaksikan YouTube ini,
Ingatlah teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana fi talabil ilmi, kanatil jannatu fi talabih." Barang siapa mencari ilmu, menimbah ilmu agama, maka ketahuilah bahwasannya dia sedang mencari surga. Kenapa orang yang mencari ilmu sesungguhnya mencari surga? Karena surga tidak bisa dimasuki oleh orang-orang bodoh. Surga tidak bisa dimasuki oleh orang-orang jahil, tapi kunci surga ada di ilmu. Ketika kita mencari ilmu, niat berangkat dari rumah tolabul ilmi, memang benar mencari ilmu, maka sesungguhnya Anda sedang mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana fi talabil ma'siyah kanatin naru fi talabihi. Dan barang siapa pergi atau berangkat mendatangi kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah mencari neraka, menuju jalan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jika kemaksiatan yang kita cari, ingatlah sebenarnya kita telah berjalan menuju nerakanya Allah, karena neraka Allah diisi oleh para pendurhaka, para orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbangga dirilah bahwasanya kita di pesantren ini, di pondok pesantren ini, yang kata lain disebut dengan penjara suci, sebenarnya kita sedang menanti surganya Allah, karena surga kuncinya adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Para penonton sekalian, para jamaah, inilah pesantren yang kita punya. Mari kita rawat sama-sama, karena para pendirinya telah mendahului kita, pendirinya sudah dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersatu. Ini adalah milik kita semua, bukan milik perorangan. Ketika pesantren ini maju, ketika pesantren ini nanti bisa sebagaimana pesantren-pesantren lainnya yang pesat, maka yang senang kita semua, bukan perorangan, tapi Kota Waringin yang akan senang. Inilah warisan agama, warisan disinilah para santri dididik agama, para santri dididik ketakwaan, para santri dididik keimanan, para santri dididik mandiri, bagaimana hidup sendiri jauh dari kedua orang tua. Para santri dilatih untuk memasak sendiri, para santri dilatih untuk bagaimana merapikan kamar tidurnya, bagaimana dia harus mencuci pakaiannya, semuanya dilatih mandiri di sini. Itu apa artinya? Biar mereka siap ketika dia lepas dari pesantren, keluar dari pesantren, situasi apapun yang dihadapi di dalam rumah tangga nanti, situasi apapun yang dihadapi di kampung halamannya nanti, dia akan siap. Hidup miskin, dia akan siap dalam kesederhanaan, kemiskinannya, karena sudah biasa terlatih di pondok pesantrennya. Ketika dia nanti pulang ke masyarakat, oleh Allah ditakdir menjadi orang yang kaya, orang yang mempunyai, insya Allah mereka lebih siap, karena mereka sudah mengetahui bagaimana kewajiban-kewajiban orang yang mampu atau yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya berpesan para santri jangan kecil hati, mari kita berbangga, karena disinilah tempat yang sangat lengkap. Mulai dari kehidupan bermasyarakat, kehidupan sehari-hari, juga kita di pesantren dilatih dengan menjadi pemimpin. Kita di pesantren dilatih untuk segala-galanya. Semoga ini menjadi bekal Anda untuk pulang ke masyarakat, untuk menghadapi masa depan Anda yang lebih panjang. Semoga kalian semoga kalian berhasil dan menjadi kebanggaan kedua orang tua, khususnya menjadi kebanggaan di kampung Anda, bahkan negara ini bangga mempunyai Anda. Amin ya robbal alamin. Sebelum kultum ini kami tutup, marilah kita berdoa, membaca suratul Fatihah untuk para pendiri pondok pesantren ini. Semoga beliau diampuni dosanya oleh Allah, dan semoga amal beliau dijadikan amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang para pemimpin itu ada foto-fotonya, ada di atas kami, yaitu Bapak Gusti Syaripul, Bapak Haji Kudar, Bapak Haji Mat Amin, Bapak Gusti Sardam, dan Bapak Haji Gusti Bustan, dan lain-lainnya yang tidak tercantum atau terpampang fotonya di sini.
Semoga beliau diampuni dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin cukup ini kultum saya malam ini, dan akhirnya dari saya, mari kita bersatu, mari kita sama-sama untuk membangun kota kita tercinta ini, Kota Waringin Lama. Tidak ada lembaga yang maju, tidak ada lembaga yang jatuh, semuanya dalam kebersatuan Kota Waringin Lama jaya. Wa akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.